Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Salsabiala Bercerita, tempat di mana kisah rumah tangga sederhana menjadi inspirasi yang luar biasa. Di sini, kita akan mengupas cerita-cerita nyata, penuh hikmah, tawa, air mata, dan cinta. Karena setiap rumah punya cerita, dan setiap cerita bisa jadi pelajaran berharga. Yuk, kita mulai ceritanya. Aku masih ingat betul hari itu. Udara pagi terasa hangat, burung-burung berkicau riang, dan bunga di taman rumah mertua sedang mekar sempurna. Tapi meski begitu, aku nggak bisa merasakan kebahagiaan dari semua itu. Aku duduk sendirian di ruang keluarga sambil memandangi foto pernikahan kami yang tersimpan rapi di figura kayu mahoni. Di foto itu, Arman tersenyum lebar, tangannya melingkari pinggangku erat. Aku juga tersenyum, senyum yang tulus, penuh harapan, dan percaya bahwa hidupku akan indah bersamanya. Tapi sekarang, aku bahkan ragu apakah dia masih mengingat wajahku saat aku benar-benar mencintainya. Arman bukan orang sembarangan. Dia anak tunggal dari keluarga mapan. Ayahnya pengusaha sukses, ibunya mantan guru yang pensiun dini karena merasa sudah cukup punya uang. Keluarganya sangat konservatif, sombong, dan selalu merasa mereka berada di lapisan atas masyarakat. Aku tahu aku bukan dari lingkungan yang sama. Aku lahir dari keluarga biasa, ayahku guru SD, ibuku bekerja sebagai penjahit di pasar. Kami nggak miskin, tapi jelas bukan golongan elit seperti keluarga Arman. Saat awal menikah, aku pikir semua akan baik-baik saja. Arman sangat perhatian padaku. Ia sering bilang kalau ia mencintaiku karena siapa diriku, bukan karena status sosial atau apapun. Tapi setelah beberapa tahun, sikapnya mulai berubah. Mungkin karena tekanan pekerjaan, mungkin karena ada hal lain yang ia sembunyikan. Kami tinggal serumah dengan orang tua Arman. Rumah besar, 2 lantai, dengan interior mewah dan taman luas. Tapi bagi saya, rumah itu bagaikan penjara. Ibu mertua selalu menyindirku dengan kata-kata pedas. Kadang langsung, kadang terselubung. Kamu tuh harus belajar lagi cara masak. Ini ikanmu asin banget, katanya suatu kali. Sambil mencomot nasi dengan garpu dan menatapku datar. Aku hanya diam. Aku takut jawaban kasar akan membuat situasi semakin buruk. Aku pikir, jika aku sabar, mungkin suatu hari mereka akan menerimaku. Nyatanya, mereka nggak pernah menerimaku. Ibu mertua bahkan pernah bilang ke tetangga, anakku sayang sama istri barunya, tapi sayangnya dia kurang level. Jadi ya, kita terima aja apa adanya. Aku dengar itu dari pembantu. Mendengarnya rasanya seperti ditampar. Tapi aku tetap diam. Aku coba fokus pada hubunganku dengan Arman. Asalkan ia tetap mencintaiku, aku bisa bertahan. Sayangnya, itu cuma ilusi. Beberapa bulan terakhir, Arman mulai jarang pulang. Alasannya selalu sama, kerjaan. Padahal dulu, meskipun lembur, ia pasti pulang. Bahkan kalau jam 2 malam, ia tetap usahakan pulang. Tapi sekarang, sering sekali ia bilang tidur di kantor atau di hotel karena urusan bisnis. Aku mulai curiga, tapi aku takut salah menuduh. Aku takut ia marah. Aku takut kehilangan. Hingga suatu malam, semuanya berubah. Aku sedang membersihkan ruang keluarga. HP Arman tertinggal di atas meja. Notifikasi WhatsApp masuk. Layar menyala, dan tanpa sadar, mataku membaca isi pesan tersebut. Sayang, besok kita dinner lagi ya? Kamu janji kan nggak bakal ketahuan sama istri kamu? Aku membeku, namaku disebut, dengan nada sinis. Seperti aku adalah penghalang bukan pasangan sahnya. HP-nya bergetar lagi, masuk pesan baru. Kamu hebat banget nutupin semuanya. Cepetan balikin, aku kangen. Aku menarik napas panjang. Tangan gemetar, aku lihat nama pengirim, Natalia. Aku buka chat sebelumnya. Dan apa yang aku temukan membuat hatiku remuk. Foto-foto mesra, chat romantis, rencana liburan berdua. Bahkan ucapan ulang tahun dari wanita itu yang menyebut Arman sebagai cinta gelapku.
Aku rasakan air mata menggenang. Duniamu terasa runtuh dalam hitungan detik. Aku cepat-cepat hapus notifikasi dan tutup aplikasi. Takut Arman pulang dan curiga. Tapi sebelum itu, aku screenshot semua buktinya. Simpan di folder tersembunyi di laptopku. Malam itu, Arman pulang sekitar jam 12. Ia langsung masuk kamar tanpa menyapaku. Aku pura-pura tidur. Tapi air mataku tak berhenti mengalir. Pagi harinya, aku bangun dengan mata sembab. Aku cuci muka, pakai masker agar matamu nggak kelihatan bengkak. Lalu aku masak sarapan seperti biasa. Arman makan sambil main HP. Ia tersenyum, seolah nggak ada beban di hati. Aku hanya diam, menyendok nasi pelan-pelan. Tapi dalam hati, aku mulai merancang sesuatu. Aku nggak akan terus-terusan jadi korban. Aku harus bertahan. Bukan demi Arman, bukan demi keluarga mertua yang sombong. Tapi, demi diriku sendiri, aku akan bangkit. Suatu hari, mereka akan tahu kalau aku bukan orang yang bisa mereka remehkan. Aku nggak ingat pasti kapan aku memutuskan untuk mengakhiri semuanya. Mungkin itu terjadi perlahan, seperti air yang menetes di batu, sampai akhirnya retak juga. Tapi satu hal yang jelas, hari itu, saat aku melihat chat mesra antara Arman dan Natalia, aku sadar bahwa hubungan kami sudah hancur sejak lama. Aku bukan tipe orang yang suka bikin drama atau ribut-ribut. Aku lebih suka berpikir dulu, merencana dengan baik, baru bertindak. Jadi selama beberapa minggu setelah kejadian itu, aku tetap menjalani hidup seperti biasa. Bangun pagi, masak, bersih-bersih, bahkan masih sempat tersenyum saat ibu mertua menyindirku. Tapi, dalam hati, aku sedang merancang masa depanku sendiri. Aku mulai cari pengacara perceraian. Aku juga mulai menyimpan dokumen-dokumen penting, salinan KTP, akta nikah, foto chat Arman dengan Natalia, dan beberapa bukti lainnya. Aku ingin semua proses ini berjalan lancar dan aku tak bisa dibodohi lagi. Saat aku akhirnya memberitahu Arman bahwa aku ingin bercerai, reaksinya dingin. "Kamu serius?" tanyanya sambil meletakkan HP-nya. "Kenapa? Apa aku salah?" Aku hampir tertawa. Dia masih bisa bertanya seperti itu? Jawab aku satu pertanyaan. Kataku pelan tapi tegas. "Apakah kamu masih mencintaiku?" Arman diam. "Kalau kamu masih mencintaiku, kenapa kamu bisa selingkuh? Kenapa kamu bisa biarkan wanita lain menyebutmu cinta gelap? Kamu pikir aku bodoh, ya?" Wajahnya langsung berubah. Dari datar menjadi panik. "Dengar, itu cuma kesalahpahaman. Jangan bohong. Lagi Arman," potongku. "Aku punya bukti semua. Semua chat, semua foto. Aku simpan rapi." Dia menunduk. Nggak ada penjelasan lagi. Nggak ada alasan yang bisa membela dirinya. Akhirnya dia angkat suara. "Jadi, kamu mau cerai?" Aku jawab tanpa ragu. "Iya." Proses perceraian ternyata nggak semudah yang aku bayangkan. Arman awalnya menolak. Ia coba rayu aku. Bilang kalau ia hanya khilaf, bilang kalau ia akan berubah, bilang kalau ia hanya butuh waktu untuk menyelesaikan hubungan dengan Natalia. Aku geli mendengarnya. Dia bicara seolah ini cuma masalah sepele, bukan pengkhianatan besar yang mengoyak hati dan harga diriku. Setelah 2 bulan tarik ulur, akhirnya Arman menyerah. Mungkin karena tekanan keluarga. Atau mungkin karena ia sendiri sebenarnya sudah tak peduli padaku lagi. Aku nggak peduli. Yang penting, aku bebas. Sidang cerai berlangsung cepat. Pengadilan agama mengabulkan permohonanku. Statusku resmi janda. Setelah sidang selesai, aku pulang ke rumah mertua untuk ambil barang-barangku. Aku sudah siapkan koper dari malam sebelumnya. Saat aku masuk, ibu mertua langsung menyambutku dengan tatapan sinis. "Akhirnya kamu pergi juga," katanya datar. "Lama-lama kamu memang nggak cocok di sini." Aku menahan emosi. "Saya hanya ambil barang saya, sisanya silakan saja dibuang." "Barang bekas kayak kamu emang layak dibuang," sahutnya. Aku menatapnya. "Anda nggak pernah menghargai saya. Bahkan sekarang pun, Anda masih sombong dan congkak. Tapi saya doakan semoga suatu hari nanti, Tuhan tunjukkan pada Anda rasanya direndahkan." Ibu mertua tertawa kecil. "Doa dari kamu? Untuk apa?"
Kamu tuh gagal sebagai istri, gagal sebagai menantu, dan pasti juga gagal di hidupmu selanjutnya. Aku diam. Aku tak ingin membuang energiku untuk orang seperti dia. Aku masuk ke kamar, mulai mengemas pakaian dan beberapa perlengkapan. Arman gak muncul sama sekali. Entah di mana, entah sedang apa. Mungkin sedang sibuk bersama Natalia. Setelah selesai, aku turun dan pamit. Saya pergi. Ibu mertua hanya melipat tangannya. Ya udah, hidup kamu pasti bakal susah tanpa keluarga. Kami. Lihat aja nanti. Aku tersenyum tipis. Saya yakin, saya bisa hidup lebih baik tanpa kalian. Aku keluar rumah dengan koper di tangan. Udara luar terasa lebih segar. Bebas. Aku naik taksi menuju kontrakan kecil yang sudah aku pesan sebelumnya. Tempat itu sederhana, tapi milikku. Tak ada sindiran, tak ada caci maki, tak ada penghinaan. Aku akhirnya bisa bernapas lega. Tapi aku tahu, ini belum selesai. Aku masih harus bangkit. Masih harus membuktikan bahwa aku bukan wanita lemah yang mereka kira. Dan suatu hari nanti, aku akan kembali. Bukan untuk balas dendam murahan, tapi untuk membuat mereka terkejut. Untuk menunjukkan bahwa aku bukan orang yang bisa mereka remehkan. Aku bukan lagi istri Arman, aku adalah wanita yang mereka buang. Dan aku akan bangkit. Lebih kuat, lebih tinggi, dan lebih hebat dari mereka semua. Aku nggak langsung bisa bangkit begitu aja. Setelah perceraian, ada banyak hal yang harus aku urus sendiri. Mulai dari mencari tempat tinggal, mengatur keuangan, sampai membangun kembali rasa percaya diri yang sempat hancur. Kontrakan kecil itu jadi awal baruku. Meski sederhana, setidaknya itu milikku. Aku bisa menata hidup lagi tanpa ada orang lain yang menghina atau merendahkan. Tapi jujur, di malam-malam pertama, aku sering menangis sendirian. Bukan karena menyesal bercerai, tapi karena menyadari betapa rendahnya nilai diriku selama ini. Aku pernah percaya bahwa Arman dan keluarganya adalah keluarga yang layak aku hormati. Padahal mereka bahkan gak pernah menghargai cinta tulus yang aku berikan. Sekarang, aku sendirian. Tapi bukan berarti lemah, aku mulai fokus pada pekerjaan. Sejak dulu, aku punya bakat desain grafis. Waktu masih menikah, Arman bilang itu cuman hobi kekanak-kanakan. Buat apa kamu bikin logo di rumah? Itu gak bakal ngasih makan, katanya suatu kali. Tapi sekarang, aku membuktikan bahwa ia salah. Aku daftar sebagai freelancer di beberapa platform online. Awalnya job yang masuk cuma proyek kecil, logo toko online, desain poster acara, atau banner medsos. Bayarannya juga nggak besar, tapi cukup untuk biaya hidup sehari-hari. Aku kerja keras. Nggak hanya sekadar membuat desain, tapi juga belajar lebih dalam tentang branding, tipografi, warna, sampai psikologi visual. Aku ingin hasil kerjaku nggak hanya bagus, tapi juga punya makna. Lama-lama, portofolioku mulai terlihat, klien-klien baru mulai datang. Bahkan ada satu brand lokal yang memesan full package identitas visual. Logo, packaging, brosur, sampai website. Itu proyek terbesar yang pernah aku dapat. Setelah itu, namaku mulai dikenal di kalangan UMKM. Beberapa teman lama bahkan merekomendasikan aku ke bisnis keluarga mereka. Aku mulai bisa membeli laptop baru, membayar kontrakan tepat waktu, dan bahkan mulai menabung. Tapi meskipun karierku mulai naik, hatiku masih kosong. Aku nggak menyangka akan merasa kesepian seperti ini. Dulu, meski Arman berselingkuh, paling tidak ada sosok yang pulang ke rumah. Sekarang, aku benar-benar sendirian. Hingga suatu hari, aku bertemu dengan Adrian. Kami kenal saat aku sedang meeting dengan seorang klien di sebuah kafe di pusat kota. Dia duduk di meja sebelah, melihat laptopku yang sedang menampilkan mock-up desain untuk kemasan produk skincare. Desainnya bagus, katanya tiba-tiba, membuatku terkejut. Aku alihkan pandangan. Terima kasih, dia tersenyum. Kamu freelance? Iya. Kamu tertarik sama dunia desain juga? Aku pengusaha startup, jawabnya santai. Cuma penasaran aja lihat kerjaan kamu. Sering lihat desain kayak gini, tapi biasanya dari
Studio besar. Nggak nyangka bisa ketemu langsung sama desainer aslinya. Aku tersenyum kecil. Itu karena kamu belum cari di tempat yang benar. Kami akhirnya ngobrol panjang. Adrian ternyata sangat ramah dan punya pemikiran yang luas. Ia tahu banyak tentang branding, marketing, dan teknologi. Kami saling bertukar ide, sampai akhirnya ia tanya, "Kalau kamu buka studio desain sendiri, gimana? Aku bisa bantu promosiin. Aku geleng pelan. Aku belum siap. Masih mikirin modal, tim, dan segala macem." "Modal bisa dicari," katanya. "Yang penting kamu punya visi. Dan sepertinya kamu udah punya itu." Aku diam. Ada semacam dorongan dari dalam diriku yang mulai bangkit. Mungkin ini awal dari sesuatu yang baru. Beberapa minggu kemudian, Adrian benar-benar membantuku. Ia kenalkan aku ke beberapa rekan bisnisnya. Bahkan ada satu yang langsung pesan desain web dan branding untuk usaha fashion mereka. Aku mulai bisa menyewa ruangan kecil untuk jadi studio. Rekrut 2 orang junior designer. Dan secara perlahan, bisnisku mulai berkembang. Tapi meskipun aku sudah punya pekerjaan yang stabil dan mulai bisa menata hidup lagi, bayang-bayang masa lalu masih sering hadir. Terutama saat media sosial memberitakan kabar pernikahan Arman dengan Natalia. Aku lihat foto mereka di feed Instagram. Senyum manis, gaun mewah, lokasi eksklusif. Captionnya singkat tapi sombong. Akhirnya, cinta sejati menemukan jalannya. Aku tahu maksudnya. Ini sindiran tidak langsung untukku. Tapi kali ini, aku nggak marah. Aku nggak nangis. Aku hanya tersenyum. "Kamu pikir kamu menang, Arman? Tunggu saja. Aku tak perlu mengejar balas dendam murahan. Yang penting, aku sudah membuktikan bahwa aku bisa hidup lebih baik tanpa mereka. Dan suatu hari nanti, mereka akan tahu betapa besar kesombongan mereka yang salah arah." Hidupku mulai berubah setelah Adrian masuk ke dalam perjalanan karierku. Ia bukan hanya sekadar kenalan biasa. Dia punya koneksi luas dan pemikiran yang jauh lebih matang daripada orang seusianya. Dia mengenalkanku pada beberapa pebisnis muda, bahkan pengusaha besar yang mencari desainer untuk proyek branding mereka. Aku nggak percaya waktu itu. Aku, mantan istri yang dulu direndahkan keluarga mertua, sekarang diajak bicara bisnis dengan orang-orang yang selama ini hanya bisa aku lihat dari jauh. Pertemuan pertamaku dengan salah satu klien besar terjadi di sebuah restoran rooftop di pusat kota. Suasananya elegan, pemandangan malam kotanya indah. Tapi aku tetap tegang. Ini adalah kesempatan emas yang nggak boleh aku sia-siakan. "Kamu siapa ya?" tanya seorang pria parubaya saat kami saling berkenalan. "Aku Rina," jawabku tenang. "Desainer grafis." Ia melihat portofolioku di laptopku. Wajahnya datar. Aku tak bisa membaca apakah ia suka atau tidak. Beberapa menit berlalu. Ia akhirnya angkat bicara. "Ini bagus. Desain kamu sederhana tapi punya jiwa. Saya suka. Kita kerja sama aja gimana?" Aku hampir tak percaya. "Serius?" "Iya, proyek saya besar. Kalau kamu bisa handle, bayarannya juga besar. Tapi harus profesional dan on time." Aku angguk cepat. Saya pastikan akan selesai sesuai deadline. Setelah itu, proyek itu menjadi titik balik hidupku. Logo, packaging, website, sampai iklan digital, semua aku tangani sendiri. Aku bekerja tanpa henti. Bahkan kadang sampai larut malam, hanya temani secangkir kopi dan semangkuk mie instan. Hasilnya, luar biasa. Klien itu puas. Mereka mempromosikan brand barunya dengan desain hasil karyaku. Media sosial ramai membicarakannya. Beberapa influencer ternama ikut mempromosikan produk tersebut, dan nama studio desainku mulai dikenal. Dalam hitungan bulan, jumlah klienku meningkat drastis. Aku bahkan merekrut tim baru, 2 junior designer, 1 copywriter, dan seorang admin untuk melayani komunikasi dengan klien. Studio kami pindah ke lokasi yang lebih strategis. Ruangan lebih luas, fasilitas lebih lengkap. Aku bahkan pasang logo studio di depan pintu utama. Itu adalah simbol bahwa aku sudah bangkit. Bukan lagi seorang mantan istri yang direndahkan, tapi seorang wanita mandiri yang punya usaha sendiri. Adrian sering datang ke studio. Kadang sekadar bertemu, kadang memberiku ide-ide segar tentang pengembangan bisnis.
Kami ngobrol panjang, tertawa, bahkan pernah makan bersama setelah lembur. Ada chemistry di antara kami. Aku bisa rasakan, tapi aku masih ragu. Aku belum sepenuhnya pulih dari luka masa lalu. Masih ada rasa takut kalau aku akan disakiti lagi. Suatu hari, Adrian tiba-tiba bertanya, "Kamu masih mikirin mantan kamu?" Aku diam sejenak. Aku udah nggak marah sama Arman, cuma kadang aku masih merasa seperti pecundang, seperti orang yang gagal. Adrian tersenyum kecil. "Kamu nggak gagal, Rina. Kamu malah lebih hebat dari banyak orang yang pernah bilang kamu gagal. Lihatlah sekelilingmu. Studio ini, tim ini, semua karya yang kamu hasilkan. Itu bukti bahwa kamu bisa bangkit." Aku menatapnya. "Kenapa kamu baik banget sama aku?" "Karena aku lihat potensi kamu. Dan karena..." Ia berhenti sejenak, lalu menatap mataku langsung. "Aku suka sama kamu." Aku terkejut. Jantungku berdebar keras. Aku ingin menjawab, tapi suaraku hilang. Adrian tersenyum. "Nggak harus jawab sekarang. Aku cuma mau kamu tahu kalau kamu nggak sendirian lagi. Aku di sini." Aku menahan air mata. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa ada seseorang yang benar-benar peduli padaku. Tapi meskipun hatiku mulai hangat, ada hal lain yang mulai membuatku gelisah. Beberapa minggu setelah proyek besar itu selesai, aku mendapat kabar dari seorang teman. Kabar yang membuat darahku mendidih. Arman akan menikahi Natalia. Pernikahan mereka akan digelar secara besar-besaran di sebuah hotel mewah. Undangan eksklusif, tamu VIP, dan media akan hadir meliput. Aku lihat foto-foto pranikah mereka di Instagram. Senyum manis, gaya berpakaian modis, lokasi eksotis, captionnya sombong dan menusuk. Akhirnya cinta sejati bertemu. Terima kasih Tuhan atas semua yang telah Engkau beri. Aku tahu maksudnya. Itu sindiran tidak langsung untukku. Seolah-olah hubunganku dengan Arman hanyalah gangguan sebelum ia menemukan cinta sejati Natalia. Aku sempat membuka DM dari beberapa netizen yang menyindirku. "Gimana ngerasa diabaikan mantan suami sendiri? Kayaknya kamu emang nggak pantas dapetin dia. Mantan istri kok nggak ada undangan. Kasihan banget ya." Aku menutup HP-ku dengan tangan gemetar. Nafasku memburu. Ada rasa sakit yang kembali muncul. Meski aku sudah berhasil bangkit, bayang-bayang masa lalu tetap saja sulit hilang. Aku pergi ke studio, duduk di meja kerjaku, melihat layar laptop, tapi pikiranku melayang entah kemana. Adrian masuk beberapa menit kemudian. Ia melihat ekspresiku dan langsung tahu ada yang salah. "Kamu kenapa?" tanyanya pelan. Aku tarik napas panjang. "Arman akan menikah, besok, di hotel mewah, dan semua orang tahu, termasuk aku." Adrian diam sejenak. Lalu ia duduk di kursi sebelahku. "Kamu mau pergi ke sana?" Aku menggeleng. "Buat apa? Biar dipermalukan lagi. Biar ibu mertua bisa ejek aku lagi." Adrian menatapku. "Kalau kamu pergi, jangan pergi sebagai korban. Pergi sebagai wanita yang sudah bangkit. Tunjukkan pada mereka bahwa kamu bukan lagi istri yang mereka rendahkan. Tunjukkan bahwa kamu lebih tinggi dari semua itu." Aku termenung. Perlahan, sebuah ide mulai terbentuk di benakku. Apa jadinya kalau aku benar-benar pergi ke pernikahan itu? Bukan untuk menangis, bukan untuk memohon belas kasihan, tapi untuk menunjukkan siapa aku sekarang. Untuk pertama kalinya, aku tersenyum. "Aku akan pergi," kataku pelan. "Tapi bukan sebagai penonton biasa." Adrian mengangkat alisnya. "Lalu, sebagai apa?" Sebuah senyum samar muncul di wajahku. Sebagai wanita yang mereka pernah buang. Dan sekarang, aku akan menghancurkan harga diri mereka dengan cara yang elegan. Aku masih ingat betul bagaimana rasanya melihat undangan pernikahan Arman dan Natalia muncul di timeline media sosial. Tidak hanya sekadar foto, tapi juga video teaser pranikah yang dibuat sangat mewah. Lokasi syutingnya di luar negeri, Bali, Maldives, bahkan ada yang bilang mereka sempat ke Paris. Setiap unggahan terasa seperti pisau yang menusuk pelan-pelan. Bukan karena aku masih cinta atau ingin kembali ke Arman, tapi karena cara mereka memamerkannya seolah-olah ini adalah kemenangan
besar. Seolah-olah aku adalah orang yang dikalahkan. Dan yang paling menyakitkan, mereka nggak mengundangku. Padahal dulu, saat aku menikahi Arman, keluarga besarnya datang semua. Bahkan ibu mertua sampai memastikan bahwa semua kerabat penting hadir. Tapi, sekarang, aku tidak ada dalam daftar tamu. Aku benar-benar dihapus dari hidup mereka. Aku buka DM beberapa akun random yang mulai komentar pedas di postinganku. Kok nggak diundang sih? Emang mantan istri emang nggak pantas masuk acara resmi? Gimana ngerasa diabaikan sama mantan suami sendiri? Kasihan ya. Kayaknya kamu emang gagal jadi istri. Makanya dia cari yang lebih baik. Aku menutup HP-ku dengan tangan gemetar. Aku sudah berusaha move on, tapi nyatanya luka itu belum sepenuhnya sembuh. Ada rasa sakit yang kembali mencuat. Rasa diremehkan, diabaikan, dibuang begitu saja. Adrian datang sore itu. Ia langsung bisa membaca ekspresiku. Apalagi? Tanyanya, sambil duduk di sebelahku. Aku tarik napas panjang. Arman akan menikah, dan mereka nggak mengundangku. Adrian mendengus pelan. Jelas aja, mereka takut kamu bakal bikin malu mereka. Aku tersenyum kecil. Iya, tapi anehnya, justru itulah yang membuatku pengen pergi ke sana. Adrian menatapku. Kamu serius? Aku angguk. Iya, bukan untuk ganggu, bukan untuk nangis. Tapi, untuk tunjukkan kalau aku bukan wanita lemah yang mereka kira. Untuk tunjukkan kalau aku udah bangkit. Lebih tinggi dari mereka. Adrian diam sejenak, lalu tersenyum. Kalau kamu serius, bantu aku rencanakan ini dengan baik. Jangan cuma nekat. Kita harus pastikan kamu sampai di sana dengan cara yang elegan, bukan jadi drama murahan. Aku setuju. Kami mulai merancang segalanya. Mobil mewah, penampilan yang memukau, hingga strategi masuk ke acara tanpa izin resmi dari panitia. Adrian punya banyak kenalan, termasuk salah satu staff wedding organizer yang bersedia membantuku masuk sebagai tamu VIP jika aku mau bayar tambahan. Tapi, aku nggak butuh VIP biasa. Aku ingin hadir dengan kemegahan yang membuat mereka tercengang. Saat hari H semakin dekat, persiapan semakin intens. Aku memesan sebuah Lamborghini hitam pekat untuk menjemputku. Aku juga meminta Adrian menyediakan 10 ajudan untuk menemani kedatanganku. Bukan untuk pamer, tapi agar kesan yang tertanam di pikiran mereka adalah wanita yang mereka remehkan dulu, sekarang hadir dengan kekuatan. Aku pesan gaun dari desainer ternama. Warna hitam, simple tapi elegan. Make up natural tapi tajam. Rambut disanggul rapi. Aku ingin tampil percaya diri, bukan sombong. Ingin mereka melihatku dan bertanya, ini benar-benar Rina yang dulu kita rendahkan? Beberapa hari sebelum acara, kabar tentang rencana pernikahan Arman dan Natalia menjadi viral. Undangan eksklusif tersebar di media sosial. Banyak netizen yang ikut memperbincangkan. Ada yang bilang pernikahan mereka bakal megah, ada juga yang mulai membahas masa lalu Arman. Dan entah bagaimana, ada yang mulai menyinggung soal mantan istrinya. Dulu kan, Arman pernah nikah. Katanya istri pertamanya tuh orang biasa aja. Sekarang udah putus ya? Iya. Kayaknya si mantan istri tuh dipermalukan pas masih jadi menantu. Keluarga mertuanya sombong banget. Kayaknya dia nggak diundang ke pernikahan kali ini. Aku lihat kolom komentar. Ada yang kasih dukungan, tapi banyak juga yang mengejek. Wajarlah nggak diundang. Pasti malu kalau mantan istri muncul di pernikahan baru. Emang levelnya beda banget. Dia pasti nggak bisa masuk lingkaran elit itu. Aku diam. Tapi di dalam hati, aku hanya tersenyum. Kalian semua belum tahu apa yang akan terjadi besok. Pagi hari sebelum acara, aku berdiri di depan cermin. Gaunku sudah siap, mobilku sudah menunggu, ajudan sudah berkumpul, semua sudah sesuai rencana. Adrian datang, melihatku dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kamu siap? Tanyanya. Aku menghela napas, lalu tersenyum. Iya, aku siap. Aku naik ke mobil. Pintu tertutup. Mesin menyala. Perjalanan menuju lokasi pernikahan dimulai. Dan dengan setiap detik yang berlalu,
aku semakin yakin. Besok, mereka akan tahu bahwa wanita yang mereka buang dulu sekarang akan kembali. Dan kali ini, aku bukan korban. Aku adalah pembalas dendam yang elegan. Mobil Lamborghini hitam itu melaju pelan, tapi pasti menuju lokasi pernikahan. Aku duduk di jok belakang, menatap jalanan yang mulai terlihat familiar. Gedung megah dengan taman luas itu tak berubah banyak sejak terakhir kali aku datang, saat masih menjadi istri Arman. Saat itu, aku memasuki tempat ini sebagai menantu yang direndahkan. Kali ini, aku datang sebagai wanita yang mereka semua akan sesali. Ajudanku sudah siap. Mereka berpakaian rapi, berjas hitam, dan kacamata gelap. Semua dilatih untuk menjaga keamanan dan menunjukkan kesan profesional. Bukan hanya penjaga pribadi, tapi juga simbol kekuatan. Adrian duduk di sampingku. Ia melirik jam tangannya. Kita sampai dalam 5 menit. Aku menghela napas. Ini benar-benar terjadi, ya? Ia tersenyum. Kamu udah siap. Aku angguk pelan. Iya, tapi tetap aja ada rasa gugup. Bukan karena takut, tapi karena ini pertama kalinya aku akan menghadapi mereka langsung. Bukan lewat omongan orang lain atau media sosial, tapi secara nyata. Di depan mata. Beberapa saat kemudian, mobil berhenti di depan gerbang utama. Suara tepuk tangan tamu undangan terdengar dari dalam gedung. Musik romantis mengalun pelan. Suasana begitu megah dan elegan. Aku lihat pengawal acara mendekat. Mereka tampak bingung melihat mobil mewah dan jumlah ajudanku. Maaf, ini acara tertutup, kata salah satu dari mereka. Aku turunkan sedikit kaca jendela. Senyumku tenang. Aku punya undangan, tapi sepertinya tidak terdaftar di sistem kalian. Pria itu ragu. Anda dari keluarga besar? Aku diam sejenak, lalu jawab pelan. Aku mantan istri pengantin pria. Wajahnya langsung berubah, terkejut, cemas. Bingung harus bereaksi bagaimana. Anda mau masuk? Iya, jawabku singkat. Pria itu buru-buru membuka gerbang. Mobil kembali melaju pelan, melewati jalur VIP yang biasanya hanya bisa dilewati oleh tamu penting. Saat kami sampai di depan pintu utama, para petugas wedding organizer langsung berdatangan. Beberapa tamu yang berada di luar mulai menoleh. Ada yang mengenalku, ada yang tidak. Tapi sorak-sorai dan bisikan mulai terdengar. Siapa tuh coba? Kenapa dia dibawa sama 10 ajudan? Kayaknya mantan istri Arman. Serius? Kok bisa masuk? Aku turun dari mobil. Gaun hitamku berkibar ringan tertiup angin. Aku berjalan pelan, disambut oleh para ajudan yang menjaga jarak di belakangku. Seluruh tamu mulai menyadari kedatanganku. Bahkan beberapa fotografer dan kameramen mulai mengarahkan lensa padaku. Aku bukan lagi wanita yang bisa mereka abaikan. Aku bukan lagi korban yang bisa mereka rendahkan. Aku adalah wanita yang bangkit, dan aku akan membuat mereka menyesal. Aku memasuki ruang resepsi. Sorakan musik mengiringiku. Pengantin belum naik ke atas panggung, jadi suasana masih agak santai. Tapi begitu beberapa orang melihatku, bisikan semakin ramai. Mantan istri Arman ada di sini. Gimana bisa masuk? Lihat bajunya, mahal banget. Aku mencari posisi duduk. Adrian menunjuk deretan VIP yang kosong. Di sana, aku duduk di barisan paling depan, dekat dengan panggung. Tempat biasanya hanya diperuntukkan bagi keluarga, anak besar dan tamu spesial. Seorang panitia datang mendekatiku, wajahnya tegang. Bu, Anda dari keluarga besar? Aku tersenyum. Aku mantan istri Arman, dan aku ingin duduk di sini. Ia tergagap. Tapi, undangan Anda belum tercatat. Cepat atau lambat, mereka semua akan tahu bahwa aku ada di sini. Jawabku tenang. Pria itu akhirnya pergi. Mungkin melapor ke panitia inti atau bahkan ke keluarga Arman. Beberapa menit kemudian, suara ibu mertua terdengar dari balik tirai. Apa dia masuk ke sini? Teriakannya cukup keras hingga semua orang di sekitar panggung mulai menoleh. Ia keluar dengan langkah
Kasar, wajahnya merah padam. Kamu ngapain di sini? Siapa yang izinin kamu masuk? Aku menatapnya dengan tenang. Aku datang sendiri. Gak butuh izin dari kamu. Ia mendekat. Matanya menyipit. Jangan sok sombong di sini. Kamu tuh cuman mantan istri gagal. Ngapain pakai baju mahal-mahal? Aku tersenyum tipis. Saya datang bukan untuk ganggu acara. Saya hanya ingin menonton. Sebagai tamu. Seperti yang seharusnya saya dapatkan waktu dulu menikahi anakmu. Ia mendengus. Anakku sekarang punya istri baru. Orang penting. Keluargamu nggak level. Aku berdiri pelan. Menatapnya lurus-lurus. Level? Level itu bukan soal dari mana kita lahir. Level itu soal apa yang kita capai setelah dipermalukan oleh orang seperti kamu. Ia terdiam sejenak, tapi cepat-cepat menyembunyikan rasa kagetnya. Arman muncul tak lama kemudian. Wajahnya kaget, marah, bingung. Kamu kenapa ada di sini? Tanyanya dengan nada dingin. Aku tatap matanya. Aku hanya ingin melihat kamu bahagia. Lagi pula, aku juga ingin memberimu hadiah pernikahan. Ia mendelik. Apa maksudmu? Aku mengeluarkan sebuah amplop dari tas kecilku. Bacalah. Ini surat dari seseorang yang pernah kamu janjikan cinta sejati. Arman ragu-ragu menerimanya. Ia membuka amplop itu, lalu membaca isinya. Wajahnya berubah. Dari marah, menjadi panik, lalu ketakutan. Kamu dari mana dapat ini? Aku tersenyum. Dari masa lalu yang kamu usahakan hilang. Isi surat itu adalah transkrip percakapan antara Arman dan Natalia. Chat mesra, foto-foto, rencana liburan mereka sebelum resmi pacaran. Bahkan ucapan Natalia tentang betapa senangnya ia bisa mengambil Arman dari istri sebelumnya. Aku juga tambahkan beberapa dokumen yang membuktikan bahwa keluarga Arman pernah tersandung skandal finansial beberapa tahun lalu. Hal itu disembunyikan rapat-rapat agar citra keluarga mereka tetap tinggi. Aku bukan ingin menghancurkan acara mereka, tapi aku ingin mereka tahu rasanya direndahkan, rasanya dikhianati, rasanya menjadi orang yang diabaikan. Aku berbisik pelan. Aku datang bukan untuk mengganggu. Aku datang untuk mengembalikan harga diriku, yang kalian ambil selama ini. Arman menatapku. Matanya berkaca-kaca. Ia ingin marah, tapi tak bisa. Ibu mertua mulai emosi. Keluar kamu dari sini. Jangan ganggu acara anakku. Aku menatapnya. Saya nggak akan ganggu. Saya hanya ingin kalian tahu satu hal. Aku menatap sekeliling. Banyak tamu yang mulai memperhatikan. Bahkan beberapa wartawan sudah merekam momen ini. Bahwa wanita yang kalian anggap gagal, sekarang lebih tinggi dari kalian semua. Aku duduk kembali. Tenang. Percaya diri. Dan aku tahu, ini baru permulaan. Suara musik perlahan berhenti. Sorak-sorai tamu mulai mereda. Semua orang mulai duduk di tempat masing-masing. Waktunya sesi formal pernikahan dimulai. Aku masih duduk di deretan VIP, tenang. Di sekelilingku, beberapa tamu penting terlihat melirik-lirik ke arahku dengan tatapan penuh tanya. Beberapa di antaranya pasti sudah mendengar kabar tentang kehadiranku yang tidak terduga. Lamborghini hitam dan 10 ajudan bukan hal yang bisa dilupakan begitu saja. Di panggung utama, MC mulai naik. Ia memandu acara dengan suara ceria dan penuh semangat. Selamat siang Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih telah hadir di hari bahagia Arman dan Natalia. Tepuk tangan riuh menggema MC melanjutkan. Sekarang, mari kita sambut kedua pengantin dengan penuh sukacita. Musik romantis kembali diputar. Arman dan Natalia masuk dari pintu samping, berjalan menuju panggung dengan senyum lebar di wajah mereka. Tamu undangan bersorak dan mengambil foto. Natalia tampak cantik dalam gaun putih panjang dengan hiasan kristal. Rambutnya disanggul rapi. Senyumnya menyiratkan kepuasan batin. Ia seperti wanita yang baru saja memenangkan sesuatu yang sangat berharga. Arman juga terlihat percaya diri. Tapi setiap kali ia melemparkan pandangan ke arahku, ekspresinya sedikit berubah. Ada ketegangan di matanya. Mereka sampai di panggung. MC memberikan selamat, lalu mempersilakan mereka untuk duduk di kursi pengantin.
Setelah itu, giliran keluarga besar untuk naik ke atas. Ibu mertua, ayah mertua, dan beberapa kerabat dekat maju satu persatu. Mereka duduk di barisan khusus di belakang pengantin. Saat itulah, aku mulai mempersiapkan diri. MC membuka sesi ucapan dari keluarga. Ayah mertua adalah orang pertama yang akan bicara. Ia berdiri, menarik napas, lalu mulai berbicara dengan suara penuh keyakinan. Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih kepada semua tamu yang telah datang di hari spesial ini. Aku diam mendengarkan. Tapi jari-jariku sudah memegang amplop lain. Amplop yang isinya akan membuat hari ini menjadi lebih dramatis. Ayah mertua terus berbicara. Ia bercerita tentang masa kecil Arman, tentang bagaimana ia bangga pada anak tunggalnya. Itu. Ia juga menyebut Natalia sebagai sosok yang sempurna untuk Arman. Kami sebagai orang tua sangat bahagia. Akhirnya Arman menemukan pasangan hidupnya yang benar-benar pantas. Sosok yang bisa menjaga nama baik keluarga kami. Aku tersenyum tipis. Setelah selesai, MC meminta aplaus dari tamu undangan. Semua bertepuk tangan. Giliran ibu mertua untuk berbicara. Ia berdiri dengan langkah mantap. Tapi saat ia melihat ke arahku, ekspresinya langsung berubah. Ia mencoba tetap tegak, tapi jelas sekali ada rasa kesal di wajahnya. Aku juga ingin mengucapkan terima kasih, katanya dengan suara keras dan tegas. Dan tentu saja, aku sangat bersyukur akhirnya Arman punya istri yang benar-benar levelnya tinggi. Bukan seperti ia menatapku. Orang-orang yang dulu mencoba masuk ke keluarga kami tapi gagal. Beberapa tamu tertawa kecil. Aku tetap tenang. Ia lanjutkan pidatonya. Aku yakin Natalia akan menjaga nama baik keluarga kami. Dan mudah-mudahan dia bisa memberikan cucu yang hebat bagi kami. Aku diam, tapi hatiku sudah panas. Saat MC akan menutup sesi tersebut, aku berdiri pelan. Semua mata langsung menoleh. Permisi, kataku dengan suara jelas. Saya minta izin untuk menyampaikan sesuatu. MC terkejut. Anda, dari keluarga? Aku tersenyum. Bukan, tapi saya punya fikir yang mungkin penting untuk dibagikan hari ini. Sebagian tamu mulai penasaran. Sebagian lagi mulai bisik-bisik. MC ragu-ragu, tapi akhirnya mengangguk. Silakan, aku naik ke panggung. Langkahku pelan tapi percaya diri. 10 ajudanku tetap di bawah, menjaga posisi. Aku berdiri di depan, mikrofon aku lihat Arman, matanya membesar. Ia tahu aku akan melakukan sesuatu. Aku lihat Natalia. Senyumnya mulai pudar. Aku lihat ibu mertua. Ia mendelik padaku. Aku tarik napas, lalu mulai berbicara. Hari ini, Arman menikahi wanita yang ia anggap cinta sejati. Keluarganya bahagia. Para tamu merayakan. Tapi, apakah kalian semua tahu betapa banyak rahasia yang disembunyikan di balik pernikahan ini? Ruangan mulai sunyi, aku lanjutkan. Saya bukan kemari untuk mengganggu, saya hanya ingin memberitahu kalian semua tentang bagaimana hubungan ini sebenarnya terbentuk. Aku keluarkan dokumen dari amplop. Ini adalah transkrip percakapan antara Arman dan Natalia sebelum ia resmi bercerai dari saya. Aku buka lembar pertama. Aku bacakan isi chat mereka. Sayang, kamu janji yang gak bakal ketahuan sama istri kamu. Kamu hebat banget nutupin semuanya. Cepetan balikin, aku kangen. Aku alihkan pandangan ke para tamu. Bagaimana menurut kalian? Apakah ini cara yang layak untuk membangun rumah tangga baru? Beberapa tamu mulai terlihat gelisah. Ada yang mulai merekam video. Aku lanjutkan. Saya juga punya bukti bahwa keluarga besar Arman pernah tersandung skandal finansial beberapa tahun lalu. Mereka berhasil menutupinya karena uang dan koneksi. Tapi saya yakin kalian semua pantas tahu kebenarannya. Aku tunjukkan dokumen-dokumen palsu yang sudah aku siapkan. Meski sebagian besar fakta itu dibesar-besarkan, tapi cukup untuk membuat keluarga Arman malu. Ibu mertua langsung berdiri. Jangan dengarkan omongan gila wanita ini, aku menatapnya. Kenapa, Bu? Takut kalau orang lain tahu bahwa keluarga? Anda juga pernah jatuh? Wajahnya memerah.
Ia ingin marah tapi tak bisa. Arman akhirnya berdiri. Rina, cukup. Ini acara pernikahanku, bukan tempat kamu untuk membalas dendam. Aku tersenyum. Ini bukan balas dendam murahan, Arman. Ini hanya cara untuk mengembalikan harga diriku. Harga diri yang kalian ambil selama ini. Aku alihkan pandangan ke semua tamu. Saya datang bukan untuk menghancurkan acara ini. Saya datang untuk membuktikan bahwa wanita yang dulu kalian rendahkan, sekarang berdiri lebih tinggi dari kalian semua. Aku letakkan mikrofon, lalu turun dari panggung. Langkahku tenang, percaya diri. Aku kembali ke tempat dudukku, tapi suasana ruangan sudah berubah. Ada desas-desus, ada sorotan media, ada keraguan di wajah para tamu. Aku lihat Natalia. Ia menatap Arman dengan tatapan penuh tanya. Benarkah semua itu? Arman tak bisa menjawab. Ia hanya diam. Aku lihat ibu mertua. Ia duduk kembali, wajahnya pucat. Untuk pertama kalinya, ia tak bisa berkata-kata. Aku menarik napas panjang. Aku tahu ini belum selesai, tapi aku juga tahu bahwa hari ini aku sudah mengembalikan harga diriku, dan mereka semua akan ingat hari ini selama-lamanya. Ruangan masih dalam keadaan kacau setelah aku selesai membacakan isi chat Arman dan Natalia. Sorak-sorai sudah menghilang. Riuh tepuk tangan juga tak terdengar lagi. Yang tersisa hanyalah bisikan, tatapan tidak percaya, dan ketegangan yang mulai memuncak. Aku duduk di tempatku, tenang. Tapi jantungku berdebar cepat. Ini bukan karena takut. Ini karena aku tahu reaksi mereka akan muncul. Dan itu pasti akan datang dalam bentuk amarah. Dan benar saja, ibu mertua langsung berdiri. Wajahnya merah padam. Matanya menyipit tajam. Ia mendekatiku dengan langkah kasar. Seolah-olah lantai bisa retak jika ia menjejakkan kakinya lebih keras. Kamu, pikir kamu hebat ya datang kemari dan bikin malu keluarga kami? Desisnya sambil menunjuk-nunjuk wajahku. Aku tetap duduk. Menatapnya dengan tenang. Saya nggak datang untuk bikin malu, Bu. Saya hanya ingin kalian tahu rasanya direndahkan, dihina, diabaikan. Seperti apa yang kalian lakukan pada saya selama ini. Wajah ibu mertua semakin panas. Kamu tuh cuman wanita gagal. Nggak punya level. Nggak punya nama besar. Kamu cuman sampah yang pantas dibuang. Aku tersenyum tipis. Mungkin bagi Anda, saya sampah. Tapi lihatlah sekeliling Anda, Bu. Keluarga Anda sendiri yang membuat saya seperti ini. Bukan saya yang rendah, tapi kalian yang sombong dan congkak. Beberapa tamu mulai melihat ke arah kami. Beberapa bahkan merekam momen ini. Aku tahu, ini akan menjadi viral dalam hitungan jam. Arman akhirnya maju. Ia mencoba menghentikan ibunya, tapi jelas sekali emosinya juga sedang membara. Rina, cukup, katanya dengan nada tegas. Ini acara pernikahanku, bukan tempat untuk balas dendam. Aku menatapnya. Ini bukan balas dendam, Arman. Ini cuma cara untuk mengembalikan harga diriku. Harga diri yang kamu dan keluargamu ambil selama ini. Natalia ikut maju. Ia menatapku dengan raut wajah bingung dan marah. Kamu siapa sampai berani bicara kayak gitu di hari pernikahan kami? Ujarnya kesal. Kamu tuh mantan istri dia, bukan siapa-siapa. Aku menatapnya. Saya bukan siapa-siapa. Lalu kenapa? Kamu takut kalau orang lain tahu hubungan kalian dimulai saat dia masih suami saya? Natalia terdiam. Ia tak bisa menjawab. Aku lanjutkan. Kamu bangga jadi pelakon? Kamu bangga jadi wanita yang merusak rumah tangga orang lain? Padahal kamu tahu betul bahwa Arman masih menikah saat kalian mulai dekat. Ia geleng-geleng. Itu urusan mereka, bukan urusanmu. Aku tersenyum. Tapi ini urusan semua orang di sini. Karena kalian semua menganggap pernikahan ini adalah hal yang suci. Padahal dasarnya saja sudah penuh dusta. Arman mulai kesal. Ia mendekatiku. Suaranya mulai tinggi. Kamu puas sekarang? Sudah bikin keributan di hari pernikahanku? Sudah bikin keluarga saya malu? Aku pandangi matanya. Apa kamu pernah mikir, bagaimana rasanya saya dipermalukan setiap hari selama jadi menantu kamu? Bagaimana rasanya dicela, direndahkan, dan dianggap sampah oleh keluarga kamu?
Arman diam. Ia tak bisa menjawab. Aku bangkit berdiri, menatap. Satu persatu orang-orang yang ada di sekelilingku. Istri mana yang rela dipermalukan setiap hari, dimaki-maki tanpa alasan, diperlakukan seperti pembantu di rumah sendiri. Aku tunjukkan dokumen lainnya. Lihat ini foto-foto lama. Foto saat ibu mertua memarahi saya di depan umum. Foto saat keluarga besar mengejek saya di acara keluarga. Foto saat saya disuruh membersihkan meja setelah acara besar, sementara keluarga besar duduk santai. Beberapa tamu mulai menoleh. Ada yang mulai merasa tidak nyaman. Aku lanjutkan. Keluarga ini selalu merasa tinggi, selalu merasa punya hak untuk merendahkan orang lain. Tapi hari ini, saya tunjukkan pada kalian bahwa wanita yang kalian anggap lemah bisa membuat kalian terjatuh. Arman mendekat lagi. Kali ini, ia tampak marah sekali. Ia mencoba merampas dokumen dari tanganku. Cepat, hentikan ini. Kamu udah cukup bikin malu. Aku mundur selangkah, melihat ke sekeliling. Para ajudanku langsung bereaksi. Mereka maju, menjaga jarak antara aku dan Arman. Adrian muncul dari samping. Ia berdiri di sebelahku. Jangan sentuh dia, kata Adrian dingin. Arman menatapnya. Ini urusan keluarga kami. Adrian tersenyum sinis. Dia bukan keluarga kamu lagi. Dan kamu nggak pantas menyentuhnya. Arman mengepalkan tangannya. Ingin marah, tapi sadar bahwa banyak orang yang sedang melihat. Ibu mertua akhirnya bersuara lagi. Kamu pikir kamu hebat? Kamu pikir dengan modal mobil mahal dan ajudan, banyak kamu bisa nantang keluarga kami? Aku menatapnya. Bukan soal mobil atau ajudan, Bu. Ini soal harga diri, soal kepercayaan, soal bagaimana kalian meremehkan orang yang bahkan belum mencoba membuktikan diri. Aku tarik napas. Dulu, saya biarkan kalian merendahkan saya karena saya pikir itu adalah cara untuk hidup tenang. Tapi ternyata, itu hanya membuat kalian semakin sombong. Aku menatap sekeliling. Hari ini, saya hadir bukan untuk menghancurkan acara ini. Saya hadir untuk membuktikan bahwa wanita yang kalian buang bisa bangkit lebih tinggi dari kalian semua. Ibu mertua mendelik. Kamu... Belum sempat ia menyelesaikan kata-katanya. Wajahnya tiba-tiba memucat. Ia terguncang. Lalu, plak! Ia jatuh pingsan. Semua orang terkejut. Aduh, ibu! Teriak ayah mertua. Para medis acara langsung mendekat. Mereka membawa ibu mertua ke ruang istirahat sambil memeriksanya. Arman dan Natalia panik, semua tamu mulai ribut. Beberapa mencoba menenangkan suasana. Beberapa lainnya mulai meninggalkan acara karena merasa tidak nyaman. MC mencoba mengembalikan suasana. Mari kita lanjutkan acara. Mohon maaf atas gangguan tadi, tapi semua orang masih penasaran. Masih membicarakan apa yang baru saja terjadi. Aku duduk kembali di tempatku. Napasku normal. Hatiku tenang. Adrian duduk di sebelahku. Kamu yakin? Tanyanya pelan. Aku mengangguk. Iya, ini harus terjadi, supaya mereka tahu bahwa wanita yang mereka remehkan bisa membuat mereka jatuh. Adrian tersenyum. Kamu hebat. Aku menatap panggung. Acara dilanjutkan, tapi nuansa sukacita sudah hilang, digantikan oleh rasa cemas dan keraguan. Dan aku tahu, ini belum selesai. Masih ada sesuatu yang harus diselesaikan. Masih ada luka yang harus disembuhkan. Dan aku akan tetap berdiri tegak sebagai wanita yang bangkit dari kehancuran. Setelah semua kehebohan di pernikahan Arman, hidupku tidak langsung kembali normal. Malah, bisa dibilang, semakin hari semakin panas. Aku tahu apa yang aku lakukan akan menimbulkan konsekuensi besar. Tapi aku siap. Beberapa jam setelah acara selesai, media sosial mulai heboh. Video saat aku membacakan isi chat Arman dan Natalia viral. Beberapa foto ibu mertua pingsan juga beredar. Banyak netizen yang mulai mengulas kejadian itu dari berbagai sudut pandang. Ada yang mendukungku. Wanita ini berani banget ngelawan keluarga sombong mantannya. Apa yang dia lakukan itu balasan yang pantas untuk mereka. Tapi ada juga yang mengecam. Nggak usah bikin malu orang di hari bahagianya. Emangnya kamu nggak punya hati? Harusnya dia diam aja.
Ini kan acara suci, bukan tempat drama. Murahan. Aku coba tetap tenang. Aku tak membalas komentar negatif. Aku hanya fokus pada diriku sendiri. Apa yang aku lakukan bukan demi viral atau cari perhatian. Itu semua adalah cara untuk mengembalikan harga diri yang selama ini direndahkan. Adrian datang ke studio keesokan harinya. Ia membawa 2 gelas kopi hangat. "Kamu udah lihat beritanya?" Tanyanya sambil meletakkan 1 gelas di depanku. Aku angguk. "Iya, semua sudah mulai ramai." Ia tersenyum kecil. "Kamu pasti jadi sorotan nasional sekarang." Aku tarik napas. Saya nggak peduli. Yang penting, saya sudah tunjukkan siapa saya sekarang. Adrian duduk di sebelahku. "Kamu hebat, Rina. Kamu nggak cuma kuat secara fisik, tapi juga mental." Aku menatapnya. "Dan kamu? Kenapa kamu selalu ada di sampingku?" Ia diam sejenak. Lalu menjawab pelan. "Karena aku melihat sesuatu dalam dirimu yang jarang ada di orang lain. Keberanian, keteguhan, dan kekuatan untuk bangkit meski dipermalukan." Aku tersenyum tipis. "Terima kasih. Sejak hari itu, hubungan kami mulai berkembang. Adrian bukan lagi sekadar teman atau partner bisnis. Ia menjadi bagian penting dalam hidupku. Seseorang yang benar-benar memahami apa yang aku alami dan bersedia mendampingiku tanpa paksaan." Beberapa minggu setelah kejadian itu, aku mulai merancang langkah baru. Studio desainku semakin maju. Banyak klien baru yang tertarik bekerja sama karena melihat bagaimana aku berhasil menghadapi tekanan publik dengan kepala tegak. Aku juga mulai membuat konten di media sosial tentang perjalanan hidupku. Bukan untuk menjelek-jelekkan Arman atau keluarganya, tapi sebagai inspirasi bagi wanita-wanita yang pernah merasa rendah diri, direndahkan, atau diabaikan oleh orang-orang terdekat. Video pertamaku berjudul "Aku Mantan Istri Yang Bangkit" mendapat respon positif. Ribuan komentar masuk dari wanita yang merasa terwakili. Ada yang bilang, "Aku memberi mereka keberanian untuk meninggalkan hubungan toksik." Ada juga yang berterima kasih karena aku menginspirasi mereka untuk percaya bahwa mereka bisa lebih baik. Tidak lama setelah itu, sebuah penerbit menghubungiku. Mereka tertarik dengan kisah hidupku dan ingin menerbitkan buku berdasarkan pengalamanku. Aku awalnya ragu. "Apa orang mau baca cerita seperti ini?" Adrian menjawab dengan yakin. "Mereka akan membacanya, karena ini nyata. Ini bukan fiksi. Ini kisah wanita biasa yang bangkit dari kehancuran." Akhirnya, aku setuju. Aku mulai menulis, 1 bab, lalu 2 bab. Kisahku dari awal hingga akhir. Dari masa pernikahanku, sampai momen dramatis di hari pernikahan Arman. Judul bukuku adalah "Aku Bukan Lagi Istri Yang Kamu Buang." Beberapa bulan setelah semua kehebohan, aku menerima surat dari ibu mertua. Surat itu dikirim via kurir, tanpa kata-kata tambahan. Hanya amplop coklat dan isinya. Aku membuka perlahan. Isi surat itu cukup mengejutkan. "Rina, saya tulis surat ini dengan susah payah. Saya tahu, saya dan keluarga pernah menyakitimu. Kami merendahkanmu, menghinamu, bahkan menganggapmu sebagai sampah. Saya tahu, saya nggak bisa meminta maaf secantik apapun untuk menghapus semua itu. Tapi saya hanya ingin kamu tahu. Saya menyesal. Betul-betul menyesal. Keluarga kami mulai retak setelah kejadian di pernikahan Arman. Keluarga besar mulai menjauh. Anak-anak saya mulai bertanya-tanya kenapa kami bisa begitu sombong dulu. Saya takkan memintamu untuk memaafkan saya. Tapi saya hanya ingin kamu tahu bahwa saya telah belajar. Bahwa kesombongan itu tidak pernah membawa kita kemana-mana. Semoga kamu bahagia di hidup barumu. Dan semoga kamu bisa menjadi wanita yang lebih tinggi dari kami semua." Dengan penyesalan yang tulus, ibu mertua aku membaca surat itu beberapa kali. Air mataku hampir jatuh. Bukan karena sedih, tapi karena akhirnya, setelah sekian lama, mereka menyadari kesalahan mereka. Aku tak membalas surat itu. Aku tak memerlukan permintaan maaf formal. Yang penting mereka tahu betapa besar kerusakan yang mereka timbulkan, dan betapa besar kekuatanku untuk bangkit. Hidupku mulai stabil. Bisnisku berkembang pesat. Timku solid. Klienku puas.
dan Adrian selalu ada di sampingku. Suatu malam ia mengajakku ke rooftop restoran favorit kami. Suasana romantis. Lampu-lampu kota berkilauan. Musik lembut mengiringi obrolan kami. Ia memesan makanan, tapi sepertinya ada sesuatu yang ingin ia bicarakan. Aku menatapnya. Ada apa? Ia tersenyum. Aku cuma mau bilang, terima kasih. Aku bingung. Kenapa? Karena kamu sudah mempercayakanku. Karena kamu sudah membiarkanku masuk ke hidupmu. Karena kamu mengizinkanku menemanimu di masa-masa sulit. Aku tersenyum. Kamu emang orang yang penting buat aku. Ia menghela napas. Aku tahu kamu masih trauma. Aku tahu kamu belum sepenuhnya pulih. Tapi kalau kamu izinkan, aku ingin terus ada di sampingmu. Sampai kapanpun. Aku menatap matanya. Aku bisa melihat ketulusan di sana. Aku angguk pelan. Aku izinkan. Ia tersenyum lebar. Lalu ia menyentuh tanganku dengan lembut. Aku janji, aku nggak akan pernah menyakitimu. Aku akan selalu menghargaimu. Seperti yang seharusnya kamu dapatkan sejak dulu. Aku menahan air mata. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa aman. Merasa dicintai. Merasa dihargai. Aku bukan lagi istri yang dibuang. Aku bukan lagi wanita yang direndahkan. Aku bukan lagi korban yang diam saja disakiti. Aku adalah wanita yang bangkit, yang berdiri tegak, yang membuktikan bahwa harga diri itu bisa diambil tapi bisa juga dikembalikan. Dan aku akan terus berjalan maju, tanpa dendam, tanpa rasa takut. Dan dengan keyakinan bahwa aku layak mendapatkan yang terbaik. 2 tahun berlalu sejak hari itu. Hari di mana aku kembali ke pernikahan mantan suamiku, bukan untuk menangis atau memohon belas kasihan, tapi untuk mengembalikan harga diri yang selama ini direndahkan. Saat itu, dunia media sosial ramai membicarakanku. Ada yang mendukung, ada juga yang mengecam. Tapi aku tetap fokus pada diriku sendiri. Aku tahu, apa yang aku lakukan bukan untuk mencari popularitas atau membuat orang lain merasa buruk. Itu semua hanya cara untuk menunjukkan bahwa wanita yang dulu mereka anggap lemah bisa bangkit lebih tinggi dari mereka semua. Dan ternyata, hidupku benar-benar berubah setelah itu. Studio desainku berkembang pesat. Banyak klien baru datang, bahkan beberapa dari luar negeri. Kami sudah memiliki tim yang solid dan sistem kerja yang rapi. Aku tidak lagi bekerja sendirian seperti dulu. Aku punya tim yang percaya padaku, dan aku juga percaya pada mereka. Aku mulai memperluas bisnisku. Selain desain grafis, kami juga masuk ke bidang branding, marketing strategi, hingga pelatihan bagi para pengusaha muda yang ingin membangun identitas bisnis mereka. Adrian menjadi partner penting dalam semua ini. Ia bukan hanya sekadar pacar atau teman, ia adalah seseorang yang selalu mendukungku, memberiku ide-ide segar, dan menjaga agar aku tetap stabil saat tekanan datang. Kami akhirnya pindah ke sebuah apartemen yang lebih besar, lebih nyaman, lebih aman. Di sanalah kami mulai membangun masa depan bersama. Beberapa bulan setelah peristiwa di pernikahan Arman, aku menyelesaikan penulisan bukuku. Judulnya, Aku Bukan Lagi Istri Yang Kamu Buang. Buku ini bukan hanya tentang hubunganku dengan Arman. Ini juga tentang perjuangan wanita-wanita biasa yang harus melawan stigma, pengkhianatan, dan perlakuan tidak adil dari orang-orang terdekat. Isinya adalah kumpulan refleksi, catatan harian, dan pengalaman hidupku dari awal sampai akhir. Dari masa-masa gelap, hingga akhirnya aku berhasil bangkit. Penerbit menyambut baik naskahku. Mereka bilang, ini adalah kisah yang jarang ditulis, karena begitu nyata dan menyentuh. Setelah dirilis, buku ini langsung menjadi bestseller. Bahkan beberapa toko buku harus memesan ulang karena permintaan yang sangat tinggi. Media mulai meliput. Aku diundang ke beberapa talk show nasional. Aku berbicara tentang bagaimana rasanya menjadi korban pengkhianatan, bagaimana cara aku bangkit, dan bagaimana aku akhirnya menemukan kembali kepercayaan diriku. Ada banyak pembaca yang mengirimiku pesan, wanita-wanita dari berbagai daerah. Mereka berbagi kisah mereka. Ada yang bilang aku memberi mereka keberanian untuk meninggalkan suami yang kasar.
Ada yang bilang aku menginspirasi mereka untuk memulai usaha sendiri. Ada juga yang hanya berterima kasih karena merasa tidak sendirian lagi. Itu adalah hal paling membanggakan dalam hidupku. Bukan uang, bukan kesuksesan bisnis, tapi bisa menjadi inspirasi bagi orang lain. Melihat begitu banyak wanita yang menghubungiku, aku memutuskan untuk membuat sesuatu yang lebih dari sekadar buku. Aku ingin aksi nyata. Aku ingin membantu wanita-wanita yang sedang berada di titik terendah hidup mereka. Maka, aku mendirikan sebuah yayasan bernama Bangkit Perempuan. Tujuan utama yayasan ini adalah membantu wanita yang mengalami KDRT, diskriminasi, rumah tangga, atau kesulitan finansial karena dipermalukan oleh keluarga atau pasangan mereka. Yayasan ini menyediakan layanan konseling, pelatihan keterampilan kerja, hingga dukungan legal untuk mereka yang ingin mengajukan cerai atau melaporkan tindakan kekerasan. Tim kami terdiri dari psikolog, pekerja sosial, dan advokat yang siap membantu. Kami juga bekerja sama dengan beberapa organisasi internasional untuk memperluas jangkauan bantuan. Setiap kali aku melihat seorang wanita yang berhasil bangkit setelah dibantu oleh yayasan ini, aku merasa seperti melihat diriku sendiri. Dan itu membuatku yakin bahwa aku sedang melakukan hal yang benar. Beberapa bulan setelah buku terbit, aku menerima surat dari ibu mertua. Surat yang isinya cukup mengejutkan. Rina, aku tulis surat ini dengan susah payah. Aku tahu, aku dan keluarga pernah menyakitimu. Kami merendahkanmu, menghinamu, bahkan menganggapmu sebagai sampah. Aku tahu, aku nggak bisa meminta maaf secantik apapun untuk menghapus semua itu. Tapi aku hanya ingin kamu tahu. Aku menyesal. Betul-betul menyesal. Sejak kejadian di pernikahan, Arman, keluarga kami mulai retak. Keluarga besar mulai menjauh. Anak-anak saya mulai bertanya-tanya kenapa kami bisa begitu sombong dulu. Aku takkan memintamu untuk memaafkan saya. Tapi aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku telah belajar. Bahwa kesombongan itu tidak pernah membawa kita kemana-mana. Semoga kamu bahagia di hidup barumu. Dan semoga kamu bisa menjadi wanita yang lebih tinggi dari kami semua. Dengan penyesalan yang tulus, ibu mertua aku membaca surat itu beberapa kali. Air mataku hampir jatuh. Bukan karena sedih, tapi karena akhirnya, setelah sekian lama, mereka menyadari kesalahan mereka. Aku tak membalas surat itu. Aku tak memerlukan permintaan maaf formal. Yang penting, mereka tahu betapa besar kerusakan yang mereka timbulkan, dan betapa besar kekuatanku untuk bangkit. Hubunganku dengan Adrian terus berkembang. Setelah 2 tahun bersama, ia akhirnya melamarku di sebuah restoran rooftop favorit kami. Lagunya masih sama, lampu-lampu kota masih berkilauan. Tapi kali ini, suasana terasa lebih romantis. Ia berlutut di hadapanku, cincin di tangan kanannya. Matanya menatapku dengan penuh ketulusan. Rina, katanya, aku tahu kamu pernah disakiti. Aku tahu kamu pernah kecewa. Tapi kalau kamu izinkan, aku ingin menjadi orang yang membuatmu percaya lagi pada cinta. Aku tersenyum, meneteskan air mata bahagia, lalu mengangguk. Iya, aku izinkan. Kami menikah 6 bulan kemudian. Upacara sederhana, hanya dihadiri oleh keluarga kecilku, tim studio, dan beberapa sahabat dekat. Di hari itu, aku tidak lagi merasa seperti istri yang dibuang. Aku merasa seperti wanita yang akhirnya menemukan tempatnya. Aku bukan lagi istri yang dibuang. Aku bukan lagi wanita yang direndahkan. Aku bukan lagi korban yang diam saja disakiti. Aku adalah wanita yang bangkit, yang berdiri tegak, yang membuktikan bahwa harga diri itu bisa diambil, tapi bisa juga dikembalikan. Dan aku akan terus berjalan maju, tanpa dendam, tanpa rasa takut. Dan dengan keyakinan bahwa aku layak mendapatkan yang terbaik. Aku menutup bab terakhir dari hidupku dengan satu kalimat. Aku bukan lagi istri yang kamu buang. Aku adalah wanita yang bangkit dari kehancuranmu. Dan inilah akhir dari kisah seorang wanita yang pernah direndahkan, dipermalukan,
dan dibuang oleh keluarga mantan suaminya. Tapi ia tidak menyerah. Ia bangkit. Lebih kuat, lebih tinggi, dan lebih berharga dari semua penghinaan yang pernah ia terima. Kisah ini bukan hanya tentang balas dendam atau kesedihan. Ini adalah kisah kebangkitan. Tentang bagaimana seseorang bisa berdiri tegak meski pernah dijatuhkan. Tentang bagaimana harga diri yang sempat hancur bisa dikembalikan dengan keberanian, kerja keras, dan keyakinan bahwa kita layak mendapatkan yang terbaik. Kalau kamu merasa terinspirasi dengan cerita ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channelku Salsabiela Bercerita, agar kamu nggak ketinggalan cerita-cerita emosional, menyentuh, dan kadang bikin baper yang akan aku bawakan setiap minggunya. Jangan lupa kunjungi video-video lain di channel Salsabiela Bercerita, di mana setiap cerita punya ruang untuk hidup, menyentuh hati, dan menginspirasi jiwa. Terima kasih sudah menemani hari-harimu dengan cerita ini. Sampai jumpa di video berikutnya hanya di Salsabiela Bercerita.